Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 33. Kalau kamu terus begini, aku laporin kamu ke polisi karena ini sama saja penelantaran anak, kesal Arum sambil terus berusaha mengurus bayi Septi. Di belakang Arum, Septi mengibaskan popok di wajahnya, tapi itu membuatnya kesulitan dan ia wajib mengambilnya menggunakan tangan kanan. Jijik banget sumpah, ia membuang popok itu ke baskom penampung pakaian bayi kotor di sebelahnya. Susah payah ia menahan mual yang hadir dan membuatnya nyaris muntah. Kalau memang enggak bisa urus, kamu bayar orang saja buat bantu kamu, lanjut Arum. Bayar gimana? Buat makan sehari, hari saja susah wong bapakku kawin lagi. Enggak ingat anak istri apalagi cucu, keluh Septi sembari keluar dari kamar. Setelah sempat terdiam karena tercengang, Arum sengaja berseru, "Oh, bapak kamu nikah lagi terus enggak ingat anak istri. Kasusnya mirip bapaknya Aidan dong. Tapi kalau bapaknya Aidan emang dasarnya ndablek karena selama ini yang dia pentingin cuma keluarganya sendiri." Arum mengikuti kepergian Septi sambil mengemban bayi Septi yang sudah ia lepas tuntas pakaiannya. Ia melewati Kalandra dan Angga yang terjaga di depan pintu kamar Septi. "Berarti sekarang Bu Fatima punya madu idaman dong, Sep." "Wah alhamdulillah kalau gitu sih. Aku turut bahagia karena biar bagaimanapun, itu cita mama kamu. Punya madu idaman dan jangan sampai cerai, dosa, jatuhnya jauh dari surga," ucap Arum yang kemudian meminta Septi menyiapkan air mandi untuk sang bayi. "Ah, males, aku capek, dari lahiran kurang tidur, mau mandi dulu sudah bau tak pesing gini. Mas Angga, itu kamu saja yang siapin mandiannya. Cepat mas, mumpung ada yang mau mandiin," teriak Septi dari depan pintu kamar mandi dan keberadaannya ada di dapur. Saking kerasnya, Arum sengaja membawa sang bayi keluar dari area dapur. Ia menghampiri Kalandra dan meminta Angga yang masih di sana untuk menyiapkan air mandinya. "Rezekimu, Mas, dulu kamu punya aku yang serba bisa, enggak kamu terima bahkan sekadar anggap. Yang kamu suka yang kayak Septi, kan? Yang apa serba wajib diurus. Sudah sana siapin air mandinya, kamu yang mau begini," ujar Arum sengaja menyindir. "Ya enggak gitu, Rum," keluh Angga. "Enggak gitu apaan? Tak." "Iya," ucap Arum yang kemudian mendekatkan anak Septi dengan Aidan. Angga mendengkus kesal, dan segera ke dapur untuk merebus air. Dapur yang juga masih sangat asing baginya karena biar bagaimanapun, ini kali pertamanya ia di sana. Tak seperti biasanya, di rumah Septi sudah tidak ada yang bantu lagi dan semacam stok makanan pun juga tidak ada. Pantas Septi stres sekarang. Nyatanya melahirkan tanpa dampingan sekaligus bantuan orang tuanya, benar-benar menyiksa seorang Septi. Aslinya anaknya anteng, cukup ditaruh dada emban timang saja sudah tidur lagi itu, ucap Kalandra. Arum mengangguk. Nih bayi kayaknya sudah stres dari di dalam kandungan gara-gara mamaknya sudah enggak jelas dari awal. Kasihan sumpah, nih bayi yang paling jadi korban sih menurutku. Mau bagaimana lagi? Ya semoga saja Septi cepat dapat hidayah, ucap Kalandra yang juga ikut bingung jika harus memikirkan nasib bayi Septi. "Gimana, Mas? Mau dede juga? Besok, ya, mama papa bikinin," lanjut Kalandra lirih dan sangat bersemangat. Arum langsung tersipu sambil menggeleng geli mendengarnya. Namun, tampaknya Aidan memang tertarik kepada bayi. Kedua tangan Aidan tak hentinya berusaha meraih wajah bayi Septi. "Kayaknya ini anak cemburu deh. Yang, kamu gendong anaknya Septi," tegur Kalandra. "Wah, mamas cemburu, terancam enggak langsung dikasih adik kalau gini caranya," ucap Arum sambil menatap Aidan, tapi langsung membuat seorang Kalandra tertawa ngenes. "Aku khawatir ke anaknya Septi, loh, Mas." Saking enggak niatnya, selain urusnya asalan, sampai sekarang tuh anak juga belum dikasih nama, ucap Arum tak lama setelah mereka masuk ke dalam mobil. "Itu akan menjadi urusan Angga. Percaya deh, Septi akan melimpahkan semuanya termasuk urusan mengurus bayinya kepada Angga," balas Kalandra dengan santainya sambil mengemudi. Di depan gerbang sana, ada Angga yang selama 3 jam kebersamaan mereka,
tetap gagal mengajak Aidan berkomunikasi. Aidan sama sekali tidak mau ikut kepada Angga, apalagi Angga juga tipikal diam yang sangat jarang bicara. Dan seperti yang Kalandra yakini, masuk ke dalam rumah, Angga yang sebelumnya sempat membantu menyiapkan popok dan juga pakaian bayi, sudah langsung mendapat tugas pokok dari sang istri. Kamu masak dulu karena aku lapar, Mas. Abis itu, tinggal beres, bener rumah. Tapi ngerjainnya sambil jaga nih bayi, ya. Bayinya anteng, kok, nangis cukup dibikinin sufor, ucap Septi sambil melangkah menuju kamar tamu. Kamu bilang aku suruh langsung cari kerja, kok kamu malah minta aku buat kerjain semua pekerjaan rumah, tanya Angga masih berusaha sabar. Ya iya, Mas harus langsung cari kerja biar kita ada pemasukan. Syukur bisa beli baju baru juga buat kondangan terus ketemu Denny Caknan di nikahan si Jandesmu, ucap Septi yang kemudian berkata. Namun sebelum kerja, Mas beresin semuanya dulu. Tolonglah, jadi bapak rumah tangga teladan. Kan selama mau setengah tahun ini, Mas sudah nganggur di penjara. Angga menghela napas lemas. Memangnya kamu mau ngapain? Kok malah semuanya aku yang urus? Septi yang sudah masuk kamar tamu di sebelah Angga berdiri berkata, ya mau tidur, Mas. Ngantuk, capek, Mas enggak ngerasain sih, jadi ibu baru rasanya enggak jelas banget. Sudah, ya, nanti kalau masakannya sudah matang, tolong bangunin aku. Biar aku makan dulu soalnya lapar banget, tanpa kembali menunggu tanggapan Angga, Septi buru menutup sekaligus mengunci pintu kamar tamunya. Angga yang ditinggal hanya bisa menghela napas sambil beristighfar. Sep, sudahlah, Mas, daripada kamu urusin keluarga kamu yang enggak jelas. Kamu kan lebih diutamakan memuliakan anak dan istri. Nanti kamu dapat pahala, kok, seru Septi dari dalam kamar. Kali ini Angga mendengkus. Kalau sudah begini, beneran mirip mamahnya, lirihnya benar kesal selain ia yang juga mulai merasa malas berurusan dengan Septi. Sementara itu, di tempat berbeda, Arum tengah dibuat terpesona pada calon tempat resepsinya. Semuanya tampak indah dengan nuansa putih, pink, dan juga biru muda. Termasuk bunga segar yang tampak dipersiapkan untuk dekorasi dan membuat suasana di sana mirip taman. Tentu kenyataan tersebut sangat wah bagi seorang Arum karena walau hanya di mimpi, Arum belum pernah berpikir akan mengalaminya. Karenanya, ia cenderung diam mengikuti setiap tuntunan Kalandra. Arum hanya akan membalas setiap sapaan dengan senyum, anggukan, atau menggeleng. Dalam kebersamaan pengecekan lokasi resepsi, Kalandra sibuk menanyakan segala sesuatunya kepada pihak hotel maupun para tukang dekornya. Ini bagus banget. Banyak kaca juga jadinya makin glamor, batin Arum kikuk. Ketika akan meninggalkan hotel menuju tempat parkir depan selaku keberadaan mobilnya, Kalandra tak sengaja bertemu dengan Ibu Elia, selaku salah satu klien besar perusahaan Kalandra bernaung. Selain berdomisi di Jakarta, ternyata kedatangan Ibu Elia ke sana untuk kondangan kepada mereka besoknya. Masalahnya, yang wanita cantik itu gandeng bukan Tuan Mahesa sang suami, melainkan laki-laki lain. Laki-laki lain yang juga membuat tubuh Arum memanas sekaligus gemetaran hebat. Kenalin, ini sepupu saya, ucap Ibu Elia setelah sebelumnya agak kikuk dan buru mengakhiri gandengan tangannya terhadap si pria yang baru saja ia kenalkan sebagai sepupu kepada Arum dan Kalandra. Sepupu, kau mesra gitu, batin Arum yang kemudian menurunkan masker putihnya. Ia lebih dulu menyalami tangan si pria sepupu Ibu Elia, walau sang suami nyaris melakukannya. Aku baru tahu kalau Mas Tommy suaminya Mbak Resti, sepupunya klien penting calon suami aku, tegas Arum yang sampai mengeratkan salamannya hingga pria bernama Tommy yang dikenalkan sebagai sepupu Elia tadi, meringis kesakitan. Elia ketir, gelisah melihat tanggapan Arum kepada Tommy. Cara Arum menatap Tommy termasuk dalam menyalaminya, terlihat jelas jika wanita itu emosi. Aku jadi curiga, jangan, yang kemarin mesra-mesraan sama Tommy di Pangandaran, masa Ibu Elia? Asli sih, aku yakin. Namun masa iya, istri bos doyan supir. Oke Mas Tommy emang ganteng dan kelihatan banget jaga penampilan apalagi necis glowing gini. Masalahnya, tega bener si Mas Tommy padahal Resti lagi hamil anak kedua mereka dan bulan depan pun mereka bakalan mudik. Nah terus, ini si Ibu Elia juga lagi hamil. Jangan ini malah anaknya Tommy juga.
Kalau sampai iya, nih orang beneran pasangan celeng, batin Arum mengakhiri salamannya. Wajah glowing Tommy sudah langsung merah padam. Kalian saling kenal, tanya Ibu Elia. Lain dengan Kalandra yang sengaja tak berkomentar karena melihat dari sikap Arum, Kalandra yakin memang si Tommy ini tidak beres. Ditambah tadi keduanya bergandengan mesra dan interaksinya juga intens layaknya ketika Kalandra sedang ingin dimanja oleh Arum. Ya tentu, istri Mas Tommy kan asli orang sini. Siapa sih yang enggak kenal Mbak Resti? Wanita cantik, baik hati, dan juga sangat menjaga hubungannya dan suami. Sekarang Mbak Restu hamil anak kedua dan kayaknya seumuran hamilnya ibu. Kemarin sih sempat bilang telepon gitu, bulan depan mau mudik. Sudah pesan beberapa makanan juga buat dibawa liburan ke Pangandaran. Arum bertutur cepat sekaligus tegas. Tentu sengaja menyindir pasangan yang tengah dihadapi dan tampaknya baru akan masuk ke hotel ia akan menggelar resepsi besoknya. Bentar, kalau Mas Tommy sepupunya Ibu Elia yang sesukses ini, kenapa Mas jadi sopir pribadi suaminya beliau? Kalau enggak salah, bos Mas namanya Tuan Mahesa, berarti Mas malah sopirnya Ibu Elia karena tadi calon suami saya bilang, Ibu Elia ini istrinya Tuan Mahesa. Guna mengurangi ketegangan di sana, Arum yang bisa melihat ketidaknyamanan dari seorang Elia si nyonya besar maupun Tommy si sopir necis, sengaja tersenyum dan bersikap seramah mungkin. Ini memangnya Pak Mahesa enggak ikut, Bu Elia, sergah Kalandra sengaja angkat suara. Apalagi jika melihat interaksi mesra Elia dan Tommy sebelumnya, ia tak hanya curiga, tapi juga jijik. Setelah sempat gagap, Ibu Elia menjelaskan, dirinya hanya datang bersama sang sepupu yang memang merupakan sopir pribadinya. Alasan tersebut pula yang membuat hubungannya dan Tommy sangat dekat. Kok aku ragu mereka memang ada hubungan suka sama suka, sekaligus mau sama mau, ya, Mas? Itu kemarin pasti Ibu Elia juga yang bareng Tommy di Pangandaran, Mas, keluh Arum setelah ia duduk di tempat duduk penumpang sebelah tempat duduk Kalandra yang akrab langsung menyetir. Zaman sekarang zaman edian, gemblung kabeh. Kok bisa ya, Ibu Elia main sama sopir, padahal suaminya ini bukan orang sembarangan, tanggap Kalandra. Si Tuan Mahesa ini kaya banget ya, Mas. Banget, Yang, dia punya beberapa resto, villa dan penginapan lainnya. Aku pernah urus kasusnya jadi banyak sedikitnya aku tahu, jelas Kalandra. Oh, mungkin si Ibu Elia ini kena sindrom semacam haus belayaan. Ih, amit, balas Arum yang juga menjadi bergidik. Kalandra yang sudah mengemudikan mobilnya menahan senyum sambil menatap Arum. Ia mulai meninggalkan tempat parkir. Dia bukan satunya istri sih, Yang. Hah, maksudnya gimana, Mas? Dia istri muda, istri pertama Tuan Mahesa. Ibu cinta, beliau semacam koma dan andai pun sadar, mirip orang lumpuh enggak bisa ngapain. Wah, jangan ada yang sengaja bikin gitu, Mas. Itu jangan-jangan malah si Elia yang bikin. Arum sangat yakin meski tudingannya itu terbilang keji. Malam menjelang hari pernikahan, baik Kalandra apalagi Arum, malah tidak bisa tidur. Keduanya kompak keluar dari kamar walau tidak janjian. Malahan setelah salat malam bersama, Arum membuat kopi hitam untuk mereka. Mereka mengobrol banyak hal termasuk hubungan Resti dan Tommy yang sengaja mereka kawal diam. Setelah kopi hitam habis, Arum sengaja membuat salad buah karena Kalandra kelaparan, tapi pria itu sedang malas makan nasi. Azan subuh berkumandang tak lama setelah Arum selesai mandi. Kemudian wanita itu membukakan pintu untuk rombongan periasnya yang datang. Art yang malam ini tidur di rumah untuk bantu lebih awal, langsung membimbing rombongan perias masuk, termasuk itu menyiapkan makanan dan camilannya. Sedangkan Arum pamit untuk salat subuh bersama Kalandra berikut kedua orang tua pria itu lebih dulu. Beres salat subuh berjamaah, Arum langsung menjalani rias bersama Ibu Kalsum. Keduanya dirias bersebelahan oleh perias yang berbeda. Kalandra dan Pasana dijatah memomong Aidan yang kebetulan baru bangun. Aidan langsung kebingungan ketika sang mama dirias dan di sana pun banyak orang. Kalandra memandikan Aidan sendiri, tapi ketika Widi dan keluarga Arum datang, Widi yang mengambil alih. Ibu Rusmini yang bertugas memomong anak Widi yang masih kecil karena biar bagaimanapun, Kalandra juga wajib bersiap-siap. Namun setelah Kalandra siap dan sampai memakai pakaian pengantin, Aidan yang sampai memakai beskap sekaligus belangkon kembali ikut Kalandra.
Tak beda dengan Arum dan Ibu Kalsum yang sudah langsung membuat sangat pangling setelah menjalani rias, para wanita dari keluarga Arum juga menjalani rias, termasuk itu Herni, istri kakak Arum. Nyaman, dandan begitu? Tanya Kalandra yang sibuk tersipu memandangi Arum. Calon istrinya itu dirias pengantin adat Jawa Solo. Benar membuat pangling. Sedangkan kebaya pengantin warna putih gading yang dipakai juga memperindah tubuh Arum yang ramping. Kalandra tidak bisa berkata, tak kuasa menjelaskan penampilan calon istrinya yang kelewat memukau, sempurna di matanya. Kalau kamu nyaman begitu, tiap hari kita bisa nikahan, yang, ucap Kalandra benar manis di hadapan semuanya. Orang tuanya yang ada di ruang keluarga sana bersama keluarga Arum yang tidak menjalani rias, menjadi sibuk menggoda mereka. Kalau tiap hari nikah, kalian yang ngabisin catatan sipil, Mas. Buku nikah kalian bisa buat jaminan hutang di warung makan, ucap Ibu Kalsum yang tetap memakai jilbab untuk penyempurna kebaya kemasannya. Ketika yang lain sibuk menahan tawa, termasuk Arum yang tengah disuapi salad buah oleh Kalandra yang juga telah kembali memangku air dan berkata, Mama ini. Kalau aku sampai jadiin buku nikah sebagai jaminan hutang di warung makan, itu berarti Mas abis makan di warung itu tapi lupa enggak bawa uang atau malah bayar, tapi enggak ada kembalian. Terus yang punya warung bilang suruh ngutang dulu, nanti kalau sudah ada uang pas tinggal dianterin uangnya. Makanya Mas yang enggak enak, ninggalin buku nikah buat jaminan, sergah Ibu Kalsum yang walau sedang bercanda, tetap dalam konteks mendoakan yang baik untuk anak, menantu, maupun cucu-cucunya. Kemudian Kalandra sengaja menghubungi sopir travel yang ia jatah menjemput tetangga Arum karena biar bagaimanapun, Kalandra akan menjadikan semua tetangga Arum saksi pernikahannya. Tak kalah heboh, Septi juga sudah mandi dan siap ke salon. Kamu dapat uang dari mana? Aku saja belum dapat uang, dan kerja bikin batas semalam pun baru akan cair gajinya minggu depan, ucap Angga yang sudah diomeli Septi untuk menenangkan sang bayi. Bayi Septi bangun langsung menangis dan dikata Septi sudah langsung membuat mentalnya down. Nah, karena aku sudah yakin Mas enggak mungkin langsung dapat uang, makanya kemarin aku jual TV. Malu kan Mas? Diundang langsung kita enggak datang. Belum lagi nanti aku mau ketemu sekaligus nyawer Mas Denny Caknan, ucap Septi antusias sembari memilih setiap gamis terbaiknya dari lemari. Septi mengeluarkan satu persatu gamisnya. Angga menghela napas dalam. Jual TV? Ya iya, kenapa? TV orang tuaku. Salah siapa mereka enggak tanggung jawab. Lagian masa iya 2023 masih nonton TV? Enggak zaman. Balas Septi dengan santainya. Sekarang gini saja, Mas. Itu dealer motor juga Mas saja yang urus. Aku percaya Mas bisa apalagi sebelum ini kan Mas sudah terbiasa bekerja keras. Mas ibarat suami idaman yang pinter cari duit, tapi juga bapak rumah tangga yang baik. Oh iya, Mas. Septi terus berbicara panjang lebar. Oh iya, Mas. Hari ini kita enggak usah masak. Nanti kita numpang sarapan, makan siang, sama makan sore saja di pernikahan Jandes Arum sama Mas Kala. Lumayan bisa irit budget, berarti hari ini Mas bisa lebih santai, cukup beres rumah, pel sama cuci bajunya jangan lupa ya, Mas. Pakai tangan saja irit listrik sama air. Terus kalau semuanya serba aku, kamu ngapain? Angga masih bertutur sabar. Aku, ya jelas aku jadi istri yang cantik lah, Mas. Mas ini, memangnya Mas nggak mau punya istri cantik, sewot Septi. Alasan janda Mas bisa seglowing sekarang kan karena punya suami yang tepat. Dan aku setelah menikah dengan Mas, aku mau Mas jadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Kalau kamu mau aku jadi yang pertama sekaligus terakhir, anak ini harusnya anakku, bukan malah anak tiri kakak perempuanku, sergah Angga. Untuk sejenak, Septi kebingungan. Ia tidak begitu paham dengan apa yang Angga katakan. Walau mulai menduga maksudnya, ia terlalu takut mengungkapnya sebab semua yang berkaitan dengan Supri, tak ubahnya mimpi buruk untuknya. Apalagi setelah Supri kecelakaan dan sampai kehilangan kaki kanan, yang malah sampai menimpa anak yang Septi lahirkan. Ya sudah, kalau gini caranya, berhubung bayi kamu belum dikasih nama, mulai sekarang kasih nama Sepri saja. Septi sama Supri, biar cinta kalian abadi, kesal Angga tapi masih dengan suara lembut. Mas, tega kamu, kesal Septi,
Tapi Angga tak peduli dan malah dengan sengaja mengajak sang bayi mengobrol asyik. Angga terus memanggil bayi Septi dengan panggilan Sepri. Wis, jor mamakmu yang stres. Kita mandi, papa enggak akan benci atau sekadar kesal ke kamu karena biar bagaimanapun, kamu enggak salah. Kedepannya pun, papa bakalan fokus urus kamu, biar mama kamu suruh jual yang lain saja kalau dia mau apa, ucap Angga yang mau memandikan Sepri. Mas, lama kalau aku kesel ke mas juga bisa aku jual. Aku dacin di rongsok sebelah, semprot Septi sampai menyusul Angga. Namun, Angga yang mulai kebal kepada Septi, memilih abai. Tak kalah rempong dari Septi, tetangga Arum juga tengah bersuka cita bergantian naik ke bis pariwisata jumputan untuk mereka. Sedangkan Arum dan Kalandra berikut rombongan juga sudah ada di jalan. Kalandra dan Arum membawa rombongan keluarga Widi dan Ibu Rusmini. Kalandra menyetir sendiri, sedangkan rombongan Ibu Kalsum dan Pasana, bersama keluarga kakak laki Arum. Mereka disopirkan oleh sopir pribadi orang tua Kalandra. Sekitar pukul 7:30 pagi, setelah tetangga orang tua Arum termasuk perwakilan dari warga pasar berdatangan, Arum dan Kalandra yang sengaja menunggu di depan lobi hotel, secara khusus melakukan penyambutan. Bersama Aidan yang Kalandra emban di dada, keduanya menyapa, berbaur, kemudian menyalami satu persatu. Sikap hangat Arum, apalagi seorang Kalandra tersebut langsung diacungi jempol oleh semuanya. Mereka yang tentu saja sadar hanya orang kecil, merasa sangat dihargai. Termasuk pada undangan lain yang memang selain dari pihak keluarga, juga sampai disertai relasi penting. Tanpa terkecuali, rekan politik Pasana. Nantinya saja, beberapa pejabat penting tingkat daerah bahkan wali kota akan secara khusus menjadi saksi pernikahan Arum dan Kalandra. Tentu saja, alasan Kalandra dan Arum membimbing tetangga orang tua Arum dan juga perwakilan warga pasar secara khusus karena mereka tidak mau ada hal kurang mengenakan bahkan fatal yang sampai terjadi. Terlebih mereka yakin, menghadiri pernikahan di hotel mahal, menjadi pengalaman baru bagi sebagian mereka. Kini, menjadi bagian dari barisan terakhir setelah mengantar semua tamu undangan selaku saksi ijab kabul hingga ruangan acara dilaksanakan, Arum bertukar senyuman dengan Kalandra. Keduanya menatap suasana sekitar penuh ketenangan. Beberapa karangan bunga menghiasi sepanjang jalan menuju pintu masuk dan itu ditujukan untuk pernikahan mereka. Rasanya kayak mimpi, ucap Arum merasa sangat terharu. Berkaca ia menatap Kalandra sambil terus membagi senyum. Kamu lagi terharu begitu saja cantik banget, apalagi kalau sampai senyum bahagia terus. Kayaknya, tanpa harus makan daging biksu tong, aku tetap bisa hidup abadi, ucap Kalandra sengaja bercanda guna mencairkan suasana. Arum langsung tersipu tapi tetap menitikkan air mata. Ia menjadi sibuk menahan tawanya. Dikira, mas ini si lu, men. Oh iya, aku kan vampir, ya, kamu yang bilang, kan? Kalandra juga menjadi sibuk menahan tawa. Orang bilang, sebagai calon pengantin yang akan menjalani ijab kabul, Kalandra dan Arum sama sekali tidak terlihat tegang. Namun pada kenyataannya memang begitu. Keduanya sama sekali tidak merasa tegang. Sebab pernikahan mereka termasuk tamu undangan di dalamnya, membuat kebahagiaan mereka terasa sempurna. Rasa sempurna yang juga menciptakan kenyamanan tersendiri hingga semuanya terasa mudah tanpa kendala berarti. Ini memang bukan pernikahan yang pertama, ya. Namun ini rasanya spesial banget, mas. Di pernikahan ini, aku merasa jadi Cinderella berkebaya, ucap Arum yang kemudian menahan tawanya. Kalandra yang masih menahan tawa berangsur mengangguk. Sebelah tangannya yang tidak mendekap sekaligus mengemban Aidan kian mengeratkan gandengannya terhadap sebelah tangan Arum. Kayaknya masih ada yang kurang deh, ucap Kalandra yang kemudian menatap Arum penuh keseriusan seiring langkah mereka yang juga menjadi berhenti. Memangnya mas ngundang siapa lagi? Penghulu dan rombongan sudah datang semua, kan? Lagi pada sarapan di dalam bareng saksi yang baru datang, balas Arum. Bersambung dulu ya teman-teman.